Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai membahas tentang pemecahan masalah manajemen sekolah mengatasi waktu jeda menjelang pemberian raport. Bersama saya, Dr. Andes Haji Sanwani MM dari SMA Negeri 1 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Deskripsi permasalahan. Selesai kegiatan ujian atau pelaksanaan penilaian akhir semester, biasanya para peserta didik di SMA Negeri 1 Cibitung akan menunggu hasil nilai ujian atau rapot. Namun di saat selesainya ujian, ada rentang waktu atau waktu jeda kurang lebih selama 10 hari. Hal semacam ini biasanya agak rentan bagi manajemen sekolah, wali kelas maupun pendidik di dalam melaksanakan tata tertib. Jika tidak dilakukan secara terprogram, di saat jeda waktu tersebut kerap siswa banyak yang melanggar aturan atau tata tertib, yang diantaranya hadir tidak tepat waktu atau tidak tepat pada waktunya, tidak mengenakan atribut sekolah sesuai yang ditetapkan, anak bermain atau berolahraga tidak teratur, bahkan lebih jauh bisa saja terjadi keributan atau perkelahian karena tidak ada pendampingan di kelas atau di lapangan olahraga. Hal tersebut di atas perlu diperhatikan, perlu perhatian dari semua pihak, utamanya bagi manajemen sekolah, wali kelas maupun pendidik, untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan melaksanakan program yang sudah dibuat sebagaimana yang tercantum dari bagian program kerja sekolah. B. Akar permasalahannya. Sebagaimana yang dijelaskan pada deskripsi permasalahan di atas, bahwa pada saat peserta didik menunggu hasil nilai ujian atau rapot, ada jeda waktu atau waktu luang yang dalam hal ini cukup riskan jika tidak dilakukan secara terprogram atau dilakukan pengaturan dengan baik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 1. Memungkinkan program kerja belum dibuat secara utuh atau lebih khusus dalam pelaksanaan pengendalian luang waktu menjelang pembagian rapot. 2. Tim panitia atau pelaksana ujian tugasnya hanya sebatas kegiatan ujian. 3. Ada program atau teamwork-nya, namun bisa terjadi individu dari masing-masing pendidik atau manajemen sekolah disibukkan dengan tugas lain. Alternatif solusinya. Alternatif solusinya itu alternatif solusi untuk dapat terkendali dan tertib dalam pelaksanaan kegiatan mengisi luang waktu atau jeda waktu menjelang pemberian hasil nilai ujian atau rapot di SMA Negeri 1 Cibitung, maka diperlukan adanya 1. Dibuatkan program kerja secara khusus terkait penanganan menjelang pemberian hasil nilai ujian atau rapot. Hal tersebut seperti pelaksanaan kelas meeting, ulangan susulan bagi yang belum melaksanakan ujian atau remedial. C. Program panen karya. D. Latihan dasar kepemimpinan siswa. E. Serah terima jabatan pengurus OSIS. F. Kebersihan lingkungan. Yang kedua, adanya teamwork. Panitia pelaksana atau dapat dilakukan bersama tugas panitia ujian. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pendidik atau peserta didik saat diperlukan dalam mengisi kekosongan atau jeda waktu menjelang pemberian rapot. Yang keempat, melakukan evaluasi selesai kegiatan. D. Hasil pemecahan masalah. Terkait hasil pemecahan masalah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cibitung, terkait dalam mengatasi waktu luang,
atau jeda waktu menjelang pemberian hasil nilai ujian atau rapot kepada peserta didik, maka diperlukan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, yakni 1. Membuat program kerja khusus bagi manajemen atau panitia dalam penanganan waktu luang atau jeda waktu sebelum pemberian rapot. Yang kedua, membuat tata tertib khusus di saat pelaksanaan penanganan waktu luang atau jeda waktu sebelum pemberian rapot. Yang ketiga, membentuk panitia khusus penanganan waktu luang atau jeda waktu sebelum pemberian rapot. Yang keempat, menyiapkan perangkat atau sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan penanganan waktu luang atau jeda waktu menjelang pemberian rapot. Yang terakhir adalah sumber rujukan solusi pemecahan masalah. Pertama, program kerja sekolah atau tahunan SMA Negeri 1 Cibitung tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, sumber rujukannya adalah dari Idris Apandi 2018 Sekolah Kaizen Cetakan ke-1 Ciamis Sakifah. Dan yang ketiga adalah rujukan yang ketiga Diklat Penguatan Kepala Sekolah 2018 Pengelolaan Peserta Didik Cetakan pertama Karanganyar LPPKS Kemendikbud. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.